Kenalkan diri, nama saya Yongki, umur 71 tahun, kelahiran Jakarta. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari sekalian, saya ucapkan salam kebaikan dan damai sejahtera bagimu. Saya seringkali mendengar dari penjelasan Dr. Zakir Naik yang ada di YouTube. Saya mendengar, saya teliti bahwa Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Isa enggak disalib. Yang disalib adalah orang lain. Saya tahu betul itu ayat mengambil dari mana. Karena saya adalah orang yang kritis dan suka tahu, ingin selalu mengangkat kebenaran. Dia bilang bahwa yang disalib adalah orang lain yang diserupakan. Jadi bukan Isa. Di situ ayat situ pun terjadi bahwa mereka pun keraguan-raguan siapa yang disalib. Jadi nggak jelas. Tetapi dipotong oleh surat An-Nisa 158 bahwa Isa itu diangkat naik oleh Allah. Jadi waktu Isa mau disalib, itu di surat An-Nisa 157, bahwa itu bukannya Isa, itu adalah orang yang diserupakan. Lalu saya bertanya, kalau Isa nggak disalib, kenapa yang saya kutip dari ayat lain di surat 19 Maryam ayat 33 dan 34. Di situ Isa berkata, maaf kalau bahasa Arab saya kurang lafalnya, kurang bagus ya, maaf. Di situ dikatakan, wassalamu alaya ya umma, wulitu wa ya umma, amutu wa ya umma, atsuhaya. Jalika Isabnu Maryama kaulal hakilah fipihi yang tarun. Di situ dikatakan, Isa berkata, kita bukan orang Arab, kita harus tahu terjemahan dari bahasa Arabnya ke Indonesia. Ya, ingat, Isa berkata, keselamatan atas diriku ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku bangkit kembali hidup. Itulah Isa putra Maryam yang berkata benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Di situ dikatakan ada kata amutu, itu berarti Isa mati disalib, mati dibunuh. Tetapi kenapa mereka membantah? Kita lihat lagi ke konteksnya surat 5 Al-Maidah 117, 118, 119, 120. Isa di situ alih tugas kepada Allah. Ketika aku bersama-sama mereka, maksudnya kepada Bani Israel, akulah yang mengawasi mereka. Ketika engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Berarti Isa alih tugas dalam hal ini, Isa balik lagi ke sorga. Tetapi Isa sebelum dia balik ke sorga, di surat 118, itu Al-Maidah 118, Isa dengan memohon kepada Allah. Jadi orang yang tadinya mau masuk neraka, dipindahkan ke sorga. Perkataan Isa, jika engkau siksa mereka, mereka itu hambamu. Jika engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa dan bijaksana. Allah mendengar permohonan Isa, dan umat yang tadinya mau masuk neraka, dijadikan masuk ke sorga. Itulah Isa putra Maryam, yang selalu menolong umat dengan kebaikan-kebaikannya. Dan lagi, kalau memang Isa itu nggak disalib, itu harus dibaca ya di Alkitab. Karena Alkitab 600 tahun sebelum Al-Quran ditulis, itu sudah tertulis mengenai tentang Isa disalib. Itu 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Itu kalau mau baca di surat Yohanes 18, Yohanes 19, Yohanes 20, itu adalah pasal-pasalnya. Dan lihat juga di ayat-ayatnya, bahwa di situ dikatakan Isa ditangkap oleh serdadu Roma, Isa dihadapkan kepada Kaisar Pilatus, diadili, Isa disalib dengan dua orang penjahat, Isa menghembuskan napas yang terakhir, Isa dikuburkan, Isa pada hari Jumat dikuburkan, hari Minggu bangkit, dan dia ada sempat 40 hari tinggal di dunia, dan dia diangkat ke sorga. Itu kalau mau lihat urutan-urutannya di Alkitab. Kenapa Dr. Zakir Naik itu membantah tentang Isa yang disalib? Saya tidak mengerti itu dengan Dr. Zakir Naik. Dari mana dia punya penafsiran bahwa Isa nggak disalib? Itu kan Al-Quran nggak lengkap ayatnya. Coba lihat di surat Ali Imran 58.
Ali Imran 58, Allah menjelaskan bahwa kisah tentang Isa tidak lengkap itu kisahnya ditulis di Al-Quran. Ya kalau mau lengkap ya baca Alkitab dong. Baca Alkitab Keluaran Lai, Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ lengkap sejarahnya. Katanya bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah. Itu kata siapa? Itu hanya fitnah ya. Coba baca di surat Al-Maidah 44. Al-Maidah 44. Allah menyuruh pada pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang dapat dipercaya untuk menjaga itu keaslian Alkitab. Kalau Alkitab dijaga keasliannya, siapa yang mau rubah-rubah? Karena kalau mau tahu bahwa Alkitab dalam bahasa Arab, kalau dirubah ya ketahuan lah. Yang dirubah-rubahnya sebab berpatokan pada Al-Quran. Kalau Al-Quran dirubah-rubah, kalau Al-Quran dirubah-rubah akan ketahuan karena metodenya bahasa Arab. Bukankah begitu Bapak Ibu? Karena Al-Quran ini untuk orang yang berpikir. Surat An-Nahl 16 ayat 44. Pikirkanlah dengan baik, dengan benar. Jangan sembarang bilang mengatakan Isa nggak disalib. Itu namanya kurang jelas, pemahaman yang nggak lengkap. Jadi sekianlah dulu ya. Perhatian saya minta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyelidiki tentang kebenaran Isa atau Yesus yang disalib. Sekian, terima kasih. Kok bisa sih mah 5 menit lebih mah.